Hai guys, apa kabar kalian semua? Kali ini kita bakalan bahas Donghua lagi ya teman-teman. Jadi kelanjutan dari episode 1 sampai 4 kemarin ya. Dan yang kita bahas kali ini episode 5 dan 6. Oke, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Setelah kejadian itu, si patriark atau kita sebut saja namanya Songmin, ia memanggil beberapa orang untuk menghadap kepadanya. Pertama pada seorang guru yang telah menyebarkan rumor bahwa Wang Sheng memiliki roh Huyan cacat, yang mana hal itu membuat keluarga Song mendapatkan banyak kritikan. Hingga pada akhirnya, ia menerima hukuman 3 bulan mengajar tanpa mendapatkan gaji sepeser pun. Asal kalian tahu, itu adalah hukuman yang termasuk ringan. Sampai ke orang selanjutnya yang merupakan seorang pelayan, yang mana ialah yang membuat keluarga Dai tahu bahwa tuan mudanya mati. Ternyata pedang pemberian Wang Sheng sebelumnya adalah milik Dai Huan dan pelayan tersebutlah yang menjualnya. Hingga pada akhirnya ia menerima hukuman yang paling berat. Para tetua besar sebenarnya menyuruh Songmin untuk menahan Wang Sheng dan Songyan agar diserahkan kepada keluarga Dai. Namun nampaknya Songmin masih ragu dan ingin mempertanyakannya kepada mereka berdua terlebih dahulu. Besok harinya, Songmin datang menemui Wang Sheng yang telah berlatih, dan ia secara pribadi meminta maaf kepadanya atas tindakan anggota keluarganya. Selanjutnya, Songmin menerangkan bahwa keluarga Dai bukan hanya mengincar kematian Wang Sheng, tapi juga kematian Songyan. Mendengar itu, Wang Sheng sangat marah karena Songyan bukanlah yang membunuhnya, melainkan dirinya sendiri. Akan tetapi, Songmin beralasan bahwa hal itu demi keselamatan ribuan warga di kota tersebut. Hingga pada akhirnya, Songmin menyarankan mereka berdua untuk kabur bersama saja. Akan tetapi, tiba-tiba mendadak saja di situ ada tetua besar di sana. Ia melarang mereka berdua kabur begitu saja, namun ia bisa melindungi Songyan jika Songyan berhasil melewati ujian keluarga dan menjadi seorang murid di sana. Kemudian, untuk Wang Sheng akan diberi kesempatan 3 hari untuk melarikan diri dari kota tersebut jika ia mau membantu Songyan. Dan dengan percaya diri, Wang Sheng pun menyetujuinya. Kemudian, mereka bertemu dengan penjaga Songyan untuk membicarakan ujian keluarga tadi dengan melawan monster anaconda. Namun, dilihat dari kekuatan mereka, dilihat dari manapun itu tidak akan berhasil karena level kekuatan mereka yang masih rendah. Sehingga ia ingat perkataan Songmin yang katanya pada hari tersebut anaconda itu akan berganti kulit. Nah, saat itulah mereka harus membunuhnya dengan 1 kali serangan. Namun sang penjaga heran mengapa Wang Sheng juga ikut, yang menurutnya ia tidak memiliki kekuatan sama sekali, bahkan ia sampai meremehkannya. Mendengar itu, Wang Sheng langsung tersinggung, yang pada akhirnya Wang Sheng mengajaknya untuk duel adu mekanik. Agar tidak ada yang terluka, Songyan membuat peraturan bahwa Wang Sheng tidak boleh menggunakan senjata, sedangkan sang penjaga pun tidak boleh menggunakan roh Yuannya, dan pertarungan pun dimulai. Merasa terpojok, sang penjaga malah menggunakan roh Yuannya dan hampir saja mengenai Wang Sheng. Namun Wang Sheng langsung membalasnya dengan menguncinya dan menodongkan pistol epetnya. Di situ akhirnya sang penjaga mengakui kekalahannya dan juga mengakui kehebatan dari Wang Sheng. Hingga malam pun tiba, saat mereka hanya berdua saja di kamar, Songyan pun meminta untuk membawanya ke alam roh Yuan Wang Sheng. Dan karena bingung, Wang Sheng pun mengikuti seperti perkataan Songyan. Kemudian tibalah Songyan di alam roh Yuan Wang Sheng yang terlihat sangat sederhana. Namun di situ Songyan membantunya mengatur alam roh Yuan Wang Sheng. 先把这里扩大一些规模。水再宽一些。
就这样，这下好看多了。欢迎来我家做客，你是这儿的第。 Singkat cerita, hari ujian pun dimulai. Di sana sudah ada sang penjaga yang sedang memantau pergerakan anaconda itu terlebih dahulu. Ia pun mengatakan bahwa si anaconda sedang dalam masa bertelur. Jadi sudah dapat dipastikan kalau hari itu anaconda tersebut akan berganti kulit. Yang mana mereka hanya mengincar saat ular itu berganti kulit saja, seperti saran dari Song Min. Saat itu, Wang Sheng dan Song Yan berpencar, di mana Wang Sheng memantau dari kejauhan saja. Kemudian, sebelum berpisah, dia memberikan sebuah alat komunikasi untuk Song Yan jikalau terjadi sesuatu yang mengancam. 按下旁边的小按钮， 这样吗？ 冰雪聪明。 Kemudian, Wang Sheng mempersiapkan alat-alatnya yang canggih. 图绘制完毕。 Di sisi lain, Song Yan dan penjaganya tengah menunggu anaconda tersebut berganti kulit. Akan tetapi, dari pagi sampai sore pun belum ada tanda-tanda ular itu akan keluar, sehingga terdengarlah suara desis ular yang rupanya anaconda tersebut ingin keluar dan akan berganti kulit. Wang Sheng di situ juga terkejut melihat ular yang begitu besar. Bahkan sesuai analisisnya, ketebalan fisik anaconda tersebut tidak akan bisa ditembus. Dan anaconda itu pun mulai berganti kulit. Melihat ada kesempatan, sang penjaga mulai menyerangnya dari atas. Ia juga menyuruh Song Yan agar bisa menyelesaikannya dengan cepat. Namun, di saat-saat seperti itu, Wang Sheng malah tidak bisa melihat dengan jelas pertempuran tersebut karena terhalang pepohonan. Kemudian, ia memutuskan untuk pindah terlebih dahulu. Di sisi lain, Song Yan kewalahan melawannya karena ia tidak bisa menembus kulitnya tersebut. Sampai ia menggunakan roh Yuan miliknya yang mampu membuat anaconda tersebut tidak bisa bergerak lagi. Mereka tentunya sangat senang karena mengingat rencana Patriark Song Min berjalan dengan lancar. Namun tak disangka, anaconda itu kembali bangkit. Dan tiba-tiba saja Song Yan terkena ilusi genjutsu dari mata ular tersebut hingga ia pergi ke masa lalunya. Saat itu sang ayah masih ada di rumah, yang mana ia adalah seorang tetua besar utama, dan dalam pembicaraannya sang ayah saat itu akan pergi ke tempat yang paling berbahaya. Namun 2 tahun setelahnya ayah tak juga kembali datang, dan Song Yan saat itu akan melakukan pergabungan roh Yuan di hadapan para tetua besar. Para ketua sendiri telah menganggap ayahnya telah mati. Akan tetapi, Song Yan sendiri masih percaya bahwa ayahnya masih hidup. Kemudian, Song Yan sangat terkejut melihat roh Yuan yang akan ia miliki adalah roh Yuan yang biasa. Padahal sang ayah dulunya sudah menyiapkan roh Yuan yang berlevel tinggi. Terlebih, ia adalah seorang putri di keluarga Song, yang sudah sepantasnya mendapatkan roh Yuan berlevel tinggi. Akan tetapi, para tetua memarahinya dan mengatakan bahwa ia kurang bersyukur, yang pada akhirnya Song Yan hanya bisa mendapatkan roh Yuan biasa saja. Di sisi lain, sang penjaga juga terkena dampak ilusi genjutsu dari anaconda. Di sana, ia melihat sesosok ayah Song Yan yang sangat ia hormati, yang mana juga dulu ia pernah berjanji akan menjaga Song Yan seumur hidupnya. Namun, seperti yang kita tahu bahwa itu hanyalah ilusi. Cerita berpindah ke Wang Sheng, di mana ia sudah menemukan tempat yang enak dan mulai mengawasi mereka lagi. Setelah melihat keadaan mereka yang terkena genjutsu, ia mencoba memanggil Song Yan lewat alat komunikasi beberapa kali. Namun masih saja belum ada respon sama sekali, yang mana Song Yan rupanya masih setengah sadar di alam sana dan hanya sedikit mendengar Wang Sheng. Beruntung di saat itu juga akhirnya ia tersadar, yang membuat sang penjaga juga terlepas dari ilusi itu.
Akan tetapi, anaconda itu telah menyelesaikan tahap ganti kulitnya, yang membuat mereka sudah dipastikan tidak bisa mengalahkan ular itu, dan berencana untuk mundur daripada mati. Wang Sheng juga telah memberi sinyal agar mengikuti arah kembang api yang ia tembakkan tersebut. Namun sialnya, nyatanya hutan itu sudah dikelilingi segel kekaya Genkai, yang membuat mereka tidak bisa keluar. Disitulah Song Yan sadar bahwa dari dulu ia sangat dibenci oleh para anggota keluarga. Hal tersebutlah yang membuatnya dijebak dan ingin Song Yan terbunuh. Song Yan nampak sangat kesal yang membuatnya marah bercampur rasa sedih. Akhirnya, ia memutuskan untuk meledakkan roh Yuan yang ada pada dirinya, yang mana itu sama saja dengan bunuh diri. Mungkin ia mengira itulah satu-satunya cara agar mereka berdua masih bisa selamat. Namun, saat Song Yan ingin meledakkan dirinya, Wang Sheng dengan tepat menembak mata dari anaconda tersebut, yang membuat anaconda itu tidak bisa bangkit lagi. Dan Song Yan pun tidak jadi meledakkan dirinya. Dengan air mata yang mengalir, ia sangat berterima kasih kepada Wang Sheng karena telah menyelamatkannya. Akan tetapi, tiba-tiba saja muncul aura yang melebihi ular sebelumnya. Wang Sheng pun langsung menyuruh Song Yan untuk cepat menjauh dari sana. Dan film pun bersambung. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye.